Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Lisna dari SMK Negeri 3 Kudus. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Ia memiliki paras cantik dan berhati mulia. Sampai-sampai ia diperebutkan oleh banyak lelaki dari kerajaan tangganya loh. Sore itu, Dayang Sumbi mohon kepada ayahandanya untuk mengizinkannya pergi ke hutan dan tinggal di sana. Dengan berat hati, Sri Baginda Raja merestui anaknya tersebut. Tetapi, ia tidak boleh pergi sendiri. Ayahandanya meminta anjing jantannya yang bernama Tumang ikut bersama Dayang Sumbi. Dengan membawa alat tenunnya dan membuat kain tenun yang kemudian dijual di pasar, Dayang Sumbi bisa menghidupi kehidupannya sehari-hari. Suatu ketika, alat tenun Dayang Sumbi terjatuh ke bawah bukit. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengucapkan sumpah. Siapa yang bisa mengambil alat tenunku? Aku bersumpah, jika ia perempuan, akan kujadikan saudaraku. Dan jika ia laki-laki, akan kujadikan suamiku. Tumang yang mendengarnya pun segera menuruni bukit dan mengambil alat tenun Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun akhirnya menepati janjinya, lalu menikah dengan Tumang, yang ternyata seorang dewa yang dikutuk menjadi anjing. Mereka pun dikaruniai seorang anak laki yang bernama Sangkuriang. Sangkuriang sejak kecil memang sudah main-mana. Pagi itu seperti biasa, Sangkuriang pergi berburu bersama Tumang. Sangkuriang melihat sepasang rusa yang gendut. Dia langsung memanah rusa itu. Namun sayang, hanya terkena salah satu kaki rusa tersebut. Tumang, cepatlah kejar rusa itu! Perintah Sangkuriang kepada Tumang. Tumang akhirnya berpura-pura mengejar rusa itu dan kembali tanpa hasil. Payah, seharusnya kau bisa menangkapnya. Sangkuriang kecewa lalu mengusir Tumang. Dan Tumang pun segera meninggalkan Sangkuriang sendirian. Sesampainya di rumah, Sangkuriang bercerita kepada ibunya. Bu, aku hampir saja mendapatkan seekor rusa. Tetapi, gara-gara Tumang, aku gagal, Bu. Dayang Sumbi bertanya, gimana Tumang sekarang? Sudah kuusirlah. Untuk apa kita melihara anjing tua seperti dia? Dayang Sumbi marah, lalu memukul kepala Sangkuriang menggunakan sendok nasi. Sangkuriang terkejut. Mengapa ibu memukulku demi seekor anjing itu? Sangkuriang kecewa dan segera mengemasi barang-barangnya, lalu pergi meninggalkan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun akhirnya menyesali perbuatannya.
Tapi semua itu hanya sia-sia. Tak terasa, hari demi hari telah berlalu. Sang Kuryang ini telah dewasa. Ia menjelajah seluruh negeri. Dan tanpa ia sadari, ia telah kembali ke hutan tempat dulu ia tinggal bersama Dayang Sumbi. Memang, hutan itu kini sudah jauh berbeda. Itu sebabnya Sang Kuryang tidak mengetahui bahwa itulah tempat tinggalnya dulu. Ketika melewati pasar, Sang Kuryang melihat seseorang yang semampai. Cantik sekali wanita itu, gumam Sang Kuryang. Lalu ia mendekati wanita itu dan mengajaknya berkenalan. Dan mereka pun saling jatuh cinta dan sepakat untuk menikah. Suatu hari, Dayang Sumbi tidak memotong rambut Sang Kuryang. Ia terkejut melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Sang Kuryang, mengapa ada bekas luka di kepalamu? Tanya penasaran. Saat kecil, ibuku pernah memukul kepalaku dengan sendok nasi. Karena aku sudah mengusir anjing peliharaan kami. Dayang Sumbi lemas mendengar itu semua. Ia berkata, Sang Kuryang, akulah ibu yang dulu memukul kepalamu, nak. Kita tak boleh menikah. Kita adalah ibu dan anak. Tak mungkin. Itu hanya alasanmu saja agar pernikahan kita batal. 1000 kali Dayang Sumbi meyakinkan, 1000 kali pula Sang Kuryang mengelak. Dayang Sumbi akhirnya mendapat akal. Ia meminta Sang Kuryang membendung Sungai Citarum dan membuat perahu besar. Namun, keduanya harus selesai sebelum fajar menyingsing. Jika semua itu gagal, Dayang Sumbi tak mau menikah dengan Sang Kuryang. Sang Kuryang akhirnya menyetujuinya dan segera membuatnya dengan bantuan para jin. Dayang Sumbi cemas melihat Sang Kuryang bekerja secepat itu. Aku harus segera melakukan sesuatu, pikir Dayang Sumbi. Lalu ia teringat dengan kain sutra merahnya yang berukuran cukup besar. Dan ia berlari menuju perumahan penduduk. Ia menceritakan apa yang telah terjadi. Lalu ia mengajak penduduk untuk menggelar kain sutra merahnya di sebelah timur Sungai Citarum dan membuat suara gaduh seolah-olah pagi telah tiba. Sang Kuryang terkejut mendengar suara gaduh itu. Dilihatnya sebelah timur, langit telah merah, dan ia mengira pagi telah tiba. Yang berarti itu semua telah gagal. Sang Kuryang marah dan kecewa. Ia berteriak, "Aku mencintai Dayang Sumbi! Aku benar-benar mencintaimu!" Dengan segala amarah dan kekuatannya, ia menjebol bendungan yang ia buat. Air pun tumpah kemana-mana. Dan ia menendang perahu besar yang terbuat dari kayu. Perahu terlempar jauh ke arah utara dengan posisi tertelungkup. Konon katanya, perahu yang tertelungkup itu dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu yang tertelungkup. Pesan dari Duta Rakyat Gunung Tangkuban Perahu ini adalah memiliki cita-cita setinggi langit memanglah baik,
Tapi perlu dipertimbangkan juga, apakah cita-citamu itu merugikan orang lain atau tidak. Dan berhati-hatilah mengucapkan sumpah, karena sumber janji itu harus ditepati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi